Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Febrian. Alhamdulillah, saat ini saya diamanahkan sebagai warehouse koordinator di cabang Palembang PT Ensefal Putra Mega Trading. Di sini saya akan mempresentasikan skill yang saya dapat selama diamanahkan menjadi warehouse koordinator ini untuk memenuhi tugas habit ketujuh yaitu asah gergaji, di mana kali ini saya akan mempresentasikan cara pengolahan data di Excel, di mana di sini terdapat tiga contoh dataset yang akan saya paparkan dan presentasikan bagaimana cara pengolahannya. Untuk yang pertama itu adalah data LBR outstanding. Di sini terdapat data LBR outstanding yang diperoleh dari sistem Oracle cabang Palembang, di mana di sini untuk data ini diperoleh dari menu request di Oracle, kemudian uh, di sini akan disubmit a new request berupa data LBR outstanding raw data. Di mana di sini akan saya contohkan untuk data LBR di bulan Juli 2026. Di sini setelah dilakukan request data akan diperoleh data dalam berbentuk teks seperti ini yang kemudian akan di copy lalu dipaste ke uh, aplikasi pengolahan data seperti Excel ini ataupun di komputer uh, kantor itu menggunakan aplikasi Libre. Namun di sini saya akan contohkan dengan menggunakan aplikasi Excel, di mana di sini untuk mengolah data dari LBR outstanding ini kita perlu mengubah data teks ini menjadi kolom yang berbentuk tabel. Sebelumnya kita akan blok dulu semua data ini hingga ke bawah. Kemudian kita akan memilih uh, data. Nah, di sini kita akan memilih text to column. Namun sebelumnya di sini kita perlu mengcopy dulu lambang pemisah dari tiap informasi yang ada di sini. Text to column di sini kita pilih delimited karena data kita dipisahkan oleh lambang seperti koma ataupun di sini lambangnya berbentuk seperti garis melengkung ya. Kemudian kita pilih next. Nah, di bagian ini kita pilih menu other. Nah, di sini baru kita inputkan lambang yang tadi kita copy tadi. Kemudian lanjut, karena sebelumnya ini berbentuk seperti tampilan awal, di sini dengan kita mengkopikan ini akan terbentuk tampilan tabel yang sudah dipisah-pisah tiap kolomnya. Kita pilih next dan terakhir kita finish. Nah, di sini kita dapatkan data yang sebelumnya itu berbentuk teks menjadi bentuk tabel seperti yang kita lihat di layar. Selanjutnya kita akan merapikan tabel tersebut. Kita akan blok setiap kolom yang berisi tabel tersebut hingga kolom expired date. Kemudian di sini kita akan rapikan dengan mengklik satu saja di kolom A hingga tabel tersebut akan menjadi lebih rapi dan enak untuk dilihat. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan di sini saya akan contohkan untuk mendapatkan informasi berupa berapa jumlah value LBR untuk setiap departemennya. Di sini kita akan menggunakan fitur pivot table dari Excel. Sebelumnya kita pilih di bagian menu Excel ini insert, kemudian pivot table. Nah, di sini kita akan memblok seluruh informasi ataupun seluruh data yang ada di dalam tabel ini.
Kemudian kita akan pilih new worksheet untuk menampilkan pivot table ini di sheet yang berbeda dari uh, sheet di tabel awal ini. Klik OK, kemudian akan terbentuk sheet 1. Dan di sini terdapat setiap kepala tabel yang ada di dalam tabel yang kita olah sebelumnya. Di sini untuk memunculkan informasi yang kita inginkan tadi, eh, untuk di bagian pivot table fields ini, kita perlu memasukkan beberapa kepala tabel tersebut ke setiap informasi yang tepat. Di sini untuk memunculkan informasi yang kita inginkan tadi, di bagian rows kita akan memasukkan data departments. Nah, di sini akan muncul setiap departemen yang ada. Kemudian untuk memunculkan value dari setiap departemennya, kita akan masukkan value ke bagian values. Nah, di sini akan muncul total rupiah dari setiap LBR departemen. Untuk lebih eh, memperjelasnya, kita akan ubah satuan dari data value ini menjadi currency. Nah, di sini kita akan dapatkan sum of values berapa rupiah sih LBR ataupun barang-barang lektur dari setiap departemen yang ada. Kemudian kita juga bisa di sini di bagian values menambahkan data quantity untuk mengetahui berapa jumlah barang LBR dari setiap departemennya. Di sini kita akan masukkan tabel quantity ke dalam bagian values. Nah, di sini untuk merubahnya, kita akan rubah sum dari quantity karena kita ingin melihat total jumlahnya. Kita ubah di value field setting dan ubah ke count untuk menghitung jumlah tiap-tiap kuantitinya, bukan menjumlahkan secara value, tapi menghitung jumlah barang LBR dari setiap departemennya. Untuk satuannya kita akan ubah ke number biasa. Nah, di sini kita akan dapatkan data dari masing-masingnya. Nah, jadi dengan pengolahan data LBR ini, kita bisa memberikan data tersebut ke pihak-pihak yang terkait seperti pihak Direktorat Sales di setiap departemen, kemudian juga kepada tim di gudang untuk memastikan proses LBR ini dapat diselesaikan dengan baik, kemudian menginformasikan juga ke direktorat terkait untuk penanganan ataupun proses selanjutnya yang akan dilakukan kepada LBR-LBR ini yang masih bisa dieksekusi maupun yang tidak. Seperti itu. Nah, itu untuk pengolahan data dari LBR outstanding. Selanjutnya kita masuk ke data produktivitas picker. Di sini saya akan contohkan data eh, produktivitas picker pada tanggal 21 Juli 2026. Di sini data saya ambil pada pertengahan hari ataupun saat istirahat siang. Di sini saya memperoleh datanya itu melalui menu WMS Control Board di Oracle. Di sini saya memasukkan data-data baik yang load ataupun yang telah komplit proses picking expo-nya. Kemudian pilih di tanggal ataupun hari yang diinginkan, yaitu di tanggal 21 Juli ini. Untuk semua picker didapatkan data seperti yang terlihat di layar. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui seberapa banyak SO ataupun task lain yang telah dikerjakan oleh setiap picker yang ada di hari ini. Seperti itu. Sebelumnya, tabel ini perlu dirapikan terlebih dahulu. Di sini saya akan memblok semua kolom dari informasi yang ada di tabel ini. Kemudian seperti langkah sebelumnya, pada data LBR outstanding kita akan rapikan dengan klik saja seperti ini untuk membuat tampilannya menjadi lebih rapi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mencari tahu informasi yang kita inginkan tadi, kita akan menggunakan fitur pivot table yang sama seperti yang tadi. Di sini kita akan ke menu insert, lalu pivot table.
Nah, di sini kita akan memblok semua informasi ataupun semua data yang ada di tabel. Seperti ini. Oke. Selanjutnya akan terbentuk sheet baru untuk input pivot table seperti itu. Selanjutnya untuk mencari tahu informasi yang kita inginkan tadi yaitu produktivitas picker di pertengahan hari, kita akan masukkan di pivot table ini di bagian rows-nya dengan employee. Nah, di sini kita dapatkan nama-nama employee yang bekerja ataupun melakukan proses picking di hari tersebut. Kemudian di sini kita akan memasukkan data quantity berbentuk sum. Nah, di sini kita dapatkan jumlah uh, setiap barang yang diambil oleh masing-masing picker berbentuk sum quantity. Nah, kemudian data yang kedua adalah item. Item di sini akan kita masukkan berbentuk count karena count item ini menunjukkan task line dari masing-masing picker yang menjalankan SO tersebut. Jadi perbedaannya di sini adalah quantity untuk jumlah keseluruhan proses picking yang dilakukan oleh setiap picker, sedangkan count of item ini merupakan jumlah task line ataupun jumlah item yang diambil oleh tiap-tiap picker. Nah, di sini kita akan dapat di sini kita mendapatkan data untuk setiap picker itu. Ini sekali lagi di pertengahan hari kita bisa lihat jumlah item dari masing-masing picker. Di sini kita bisa lebih memaksimalkan lagi picker-picker yang belum mencapai target di cabang Palembang sendiri. Itu untuk target setiap picker di setiap harinya adalah 260 tas line per harinya. Di sini kita bisa memaksimalkan picker-picker yang belum mencapai setengah dari target tersebut untuk kita berikan SO yang lebih banyak sehingga target picker yang belum tersebut dapat tercapai. Kita usahakan semaksimal mungkin agar setiap picker bisa mencapai target mereka masing-masing dengan baik dan maksimal. Tentunya dengan kita sebagai pemegang SO untuk membagikan SO tersebut ke picker harus kita pertimbangkan dengan baik-baik agar picker tidak kewalahan dan mereka dapat mengerjakan SO tersebut dengan baik dan lancar sekaligus memenuhi target yang ditentukan ataupun ditetapkan kepada mereka. Oke, itu untuk data produktivitas speaker. Selanjutnya untuk data item, di sini data item ini saya dapatkan dari menu request di Oracle. Kemudian untuk submit a new request kita pilih data expired stock. Di sini kita akan mendapatkan data stok-stok yang mengalami transaksi ataupun seluruh item-item yang ada di cabang Palembang seperti itu. Di sini sebelumnya telah saya olah sehingga lokatornya berurutan ya dari lokator AA hingga terakhir di YJ seperti itu. Nah, di sini sebelum kita olah data seperti ini kita perlu membuang informasi ataupun data dari tabel ini yang tidak kita perlukan. Di bagian bawah sendiri terdapat data yang perlu kita hapus. Kita blok sampai ke bawah, lalu kita delete. Kemudian yang terakhir, bagian data dash expired hingga uang ini kita perlu hapus juga. Oke, sudah terbentuk data dari tabel ini mulai dari lokator hingga expire date-nya. Nah, di sini data yang ingin saya dapatkan adalah data multi item, yaitu lokator-lokator mana saja yang jumlah item dalam lokatornya itu melebihi dari kuantitas yang ditetapkan, yaitu sebanyak 5 item dalam satu lokator. Di sini kita akan mencari lokator-lokator mana saja yang jumlah itemnya itu lebih dari 5. Di sini dengan data-data seperti ini, terlebih dahulu kita akan menggunakan fitur pivot table.
Di sini kita kembali lagi ke menu Insert dan memilih Pivot Table. Kita blok semua data yang diperlukan, lalu klik OK. Akan terbentuk di sheet yang baru. Nah, di sini untuk mendapatkan data yang kita inginkan tadi, kita masukkan lokator ke bagian rows, dan untuk item itu di bagian values. Nah, untuk item ini tetap dalam status count. Di sini kita akan dapatkan count of item dari setiap masing-masing lokator. Kembali lagi ke menu item tadi. Nah, di sini kita akan membuat suatu kolom baru, contoh multi item seperti itu. Oke, di sini kita akan menggunakan fitur VLOOKUP di Excel. Fitur VLOOKUP ini akan kita gunakan untuk mengetahui berapa jumlah item dari masing-masing lokator. Di sini informasi pertama kita masukkan adalah lokator, kemudian kita pisahkan dengan titik koma, lalu kita blok seluruh data dari pivot table yang sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan kunci untuk kolomnya ya. Oke. Kemudian untuk call index number-nya kita akan masukkan 2, dan range lookup-nya kita akan pilih true. Oke, maka akan muncul jumlah item pada masing-masing lokator. Selanjutnya kita akan filter hanya dengan lokator yang berjumlah lebih dari 5. Oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan data eh, masing-masing lokator yang jumlahnya itu lebih dari 5. Seperti ini, mulai dari AA, AE, AH, BB, dan EE. Nah, di sini data ini perlu kita berikan ke pemegang lorong dari masing-masing lorongnya untuk dapat melakukan transfer eh, lokator yang multi item ini ke lokator yang belum multi item, sehingga kapasitas dari gudang dapat berjalan dengan lebih baik seperti itu. Nah, di sini ini adalah beberapa pengolahan data yang saya presentasikan. Sebenarnya masih banyak lagi pengolahan-pengolahan data lain, contohnya seperti data BDP, kemudian data cycle count untuk status barang-barang seperti hold, dokumen, ataupun yang lainnya. Kemudian ada juga pengolahan value dari masing-masing sub inventory, kemudian data-data lainnya yang perlu kita lakukan sebagai seorang koordinator ataupun supervisor nantinya untuk mengolah data ini dengan baik, sehingga kita juga bisa memberikan keputusan yang baik dari data-data yang sudah kita olah tadi. Kemudian dengan data ini kita juga bisa menyampaikan informasi kepada picker ataupun kepada departemen lainnya untuk dapat berkolaborasi demi kesuksesan cabang kita nantinya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.